selamat bertemu kembali. Ya, tadi saya nggak rencana, ya kan, tidak berencana begitu waktu saya bicara di video sebelumnya, ya kan. Karena Allah itu bijaksana, kita tidak tahu semua, ya kan. Tapi Roh Kudus tahu semua hal, ya kan. Dia tahu semua, dia yang paling tahu jiwa kita bagaimana. Dia paling tahu bagaimana supaya kita dimerdekakan. Kita nggak mengerti, saudara, semuanya. Tapi puji Tuhan, ada Roh Allah di dalam kita, pribadi yang paling bijaksana, pribadi yang paling tahu semua, ya kan? Dia ada di dalam kita. Haleluya. Kadang manusia itu sombong, ya kan, kesombongan manusia, ya. Dulu yang membuat kesombongan manusia, yang membuat manusia kehilangan semuanya. Tapi puji Tuhan, haleluya, kasih Allah, haleluya, lebih besar dari semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih karunia adalah untuk yang rendah hati. Walaupun kasih karunia tersedia untuk semua orang yang mau terima, tapi kasih karunia, ya kan, tidak bisa diterima oleh semua orang. Karena Allah memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Haleluya. Dan kita sekarang bisa, saudara. Kita bisa terus. Kenapa? Karena kita sudah lahir baru. Kita sudah lahir dari Allah yang adalah baik. Haleluya. 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 Kita sudah lahir dari Allah yang adalah kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasihin. Saudara sangat dikasihin. Saudara sangat dikasihin. Saudara sudah diampunin. Saudara diterima oleh Allah. Saudara sudah diampunin selama-lamanya. Haleluya. Saudara sudah dikuduskan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh dan darah Yesus. Saudara sudah dikuduskan loh. Terima dengan iman, saudara, bahwa saudara sudah dikuduskan. Haleluya. Firman-Nya mengatakan begitu. Bahwa haleluya, Yesus, thank you, haleluya, oleh Roh yang kekal. Dia tidak masuk ke ruang Maha Kudus membawa darah binatang, ya kan, darah domba, darah kerbau. Dia masuk ke ruang Maha Kudus membawa darahnya sendiri, ya kan. Itu Ibrani 9, saudara. Haleluya. Dia membawa dari ayat 11 sampai ayat 14, ya. Saya di situ dulu, ya. Karena itu dahsyat sekali, ya. Dia masuk ke ruang Maha Kudus membawa darahnya sendiri. Karena dia sudah memperoleh penebusan kekal. Kenapa waktu katakan dia sudah selesai? Dia sudah menanggung dosa. Makanya dia mengatakan, kepadamu aku serahkan, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu Bapa, aku serahkan rohku. Kenapa? Karena dia sudah selesaikan. Wow, pikiran kita mungkin terbatas, tapi kita bisa percaya. Saudara sudah dikuduskan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Waktu dia membawa darahnya sendiri, haleluya, Allah menerima. Dia sudah beroleh penebusan kekal. Saudara sudah diampunin selama-lamanya. Itu sebabnya, haleluya, saudara tidak bisa lagi dihakimin. Segala yang dialamin oleh kita yang tidak baik, itu bukanlah hukuman Allah untuk kita. Karena itu sudah ditanggung Yesus. Masalah yang kita hadapin, itu bukanlah karena kita udah salah. Kita salah di mana? Ya kan? Kita hanya salah percaya aja. Kita salah percaya aja. Tapi haleluya, haleluya, itu kita tidak dihukum. Tapi ada risikonya kalau kita salah percaya. Kita mungkin kena sesuatu yang harusnya kita gak kena. Tapi itu bukan hukuman Allah. Kita hanya salah percaya. Kita lagi ditipu. Amin, saudara. Kita lagi ditipu. Kalau kita salah percaya, kita lagi ditipu. Itu bukan hukuman Allah. Ya kan? Haleluya. Makanya misalnya ada orang yang bilang, wah, saya sakit, saya masuk rumah sakit. Terus saya bersaksi di rumah sakit. Banyak yang diselamatkan. Wah, itu adalah rencana Allah bagi saya. Di mana saya jadi berkat di rumah sakit. Itu bukan rencana yang begitu. Itu bukan rencana Allah yang terbaik. Bukan kehendak Allah untuk kita sampai
sakit lagi karena itu sudah ditanggung Yesus loh. Kita nggak perlu jadi berkat untuk kita sakit dulu. Nggak perlu. Kita nggak perlu ngalamin semua yang tidak baik baru kita sadar, ya kan, bahwa Allah itu Allah itu karena kita udah ngalamin yang nggak baik, kita nggak perlu. Haleluya. Haleluya. Kita ada tantangan. Tapi seperti kata firman-Nya, kita bisa lewat api nggak kebakar. Angusnya aja nggak tinggal. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bisa lewat air nggak hanyut. Itu adalah kuasa Allah, kasih karunia yang tersedia buat kita. Itu adalah apa yang Abraham alamin. Pernah salah, pernah, ya kan? Walaupun dia nggak sempurna, ya kan? Tapi nggak sampai, maksudnya nggak, misalnya dia salah sama Hagar, dia salah, misalnya dia sampai bohong karena takut, ya kan? Saat itu, ya kan? Dia bisa aja keliru. Ya kan, Tuhan hanya bilang keluar, ya kan. Nah, Abraham kan nggak tahu. Alkitab mengatakan dia nggak tahu, cuma disuruh keluar, ya kan. Nah, harusnya kan setelah itu dia bisa tanya terus, tapi rupanya dia nggak tanya. Jadi dia mungkin pernah salah. Dia harusnya nggak ke Mesir, misalnya dia ke Mesir, ya kan. Sehingga atau ke tempat di mana orangnya itu mau menginginkan Sarah. Sampai dia harus bohong, ya kan? Thank you Jesus. Jadi walaupun kita lewat lembah kekelaman, kita nggak usah takut bahaya, ya kan? Nggak dikatakan, ya kan, Tuhan yang pimpin kita. Tidak, saudara. Tidak dikatakan Tuhan yang pimpin kita loh. Dia nggak mau kita mengalami dulu segala sesuatu sampai kita setengah mati, baru kita sadar, oh Tuhan itu baik. Karena kita, tidak, itu bukan kehendak Dia. Sekarang saya tanya, saudara, apakah saudara mengasihi anak saudara? Ya kan, kalau anak saudara bandel misalnya, udah dibilang, kamu itu, ya kan, jangan ngebut, ya kan, ini kamu ada motor, jangan ngebut. Atau kalau dia nggak ada motor, ada teman yang suka ngebut, kamu juga jangan sama dia. Terus diam-diam dia ikut temannya, dia ngebut, terus dia mengalami tabrakan. Saudara gimana? Kalau saudara orang tua yang normal, biasanya apa? Malahan saudara bayar rumah sakit, beli, ya kan, sebisa saudara. Kalau bisa, ya kan, dia masuk rumah sakit, misalnya kakinya patah, ya kan, saudara berusaha, ya kan, dokter yang terbaik. Kalau saudara mampu, semampunya saudara, kalau perlu minjem. Waktu itu ada orang begitu, ya dia perlu, dia nggak ada dananya, puji Tuhan, ya kan, waktu itu kita ada, ya kan, wah kita bantu, puji Tuhan. Kenapa sampai begitu? Karena sebagai orang tua, kita nggak mau anak kita menderita loh. Amin, kita nggak mau, walaupun kita kesel, ada kesel kan, kenapa kamu nggak dengar? Apakah Yesus nggak pernah marah? Yesus pernah marah loh. Iya kan? Dia pernah kan balik-balikin, dia gemes, dia balik-balikin meja. Dia ambil cambuk, dia usir itu dia halau itu binatang-binatang. Dia bilang, jangan ganti rumah bapakku yang rumah doa jadi sarang penyamun, dia bilang. Orang-orang yang sepertinya suka giat kebaktian, giat pelayanan, tapi motifnya lain. Itu akan kelihatan dari hidupnya. Kelihatan dari hidupnya, nggak ada kuasanya, nanti penuh perselisihan, ya kan? Karena tidak murni. Haleluya, itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan. Haleluya, makanya dia halau, dia nggak suka yang palsu. Yesus nggak suka yang palsu. Dia nggak suka yang pura-pura. Kenapa? Karena dia mengasihi. Kita nggak bisa mengalami zaman dia kalau kita pakai topeng datang sama dia, topeng agamawi, ya kan? Saya begini segitu, ya kan? Kita ngomong ya kan, di gereja atau waktu kebaktian, ya kan? Tapi setelah itu kita selesai, kita ngomong yang lain, ya kan? Seperti pakai topeng, seperti Tuhan tidak tahu.
Kalau udah di gereja, misalnya habis dari gereja, di luar itu jelek-jelekin pendetanya, mengeluh soal pendetanya, ya kan? Tapi nggak mau keluar dari situ. Jadi mau apa? Itu topeng agamawi loh, ya kan? Atau setelah itu, ya kan? Oh nggak apa-apa, bilang sama anak Tuhan nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita mengeluh. Kita nggak bisa mengalami jamahan dia. Itu semua menghalangin akselerasi janjinya karena kitanya yang mendua pikiran. Orang yang mendua pikiran, double minded, tidak tenang hidupnya. Ya kan? Kita baiklah, sekarang kita mau akselerasi, kita benahin. Bukan kita harus sempurna, tapi kita perlu jujur. Kita perlu jujur. Dikatakan di salah satu penerjemahan bahasa Inggris, ya kan, firman yang berbuah adalah firman yang ditabur di tanah yang baik. Tanah yang baik, kita ini sudah lahir dari Allah yang baik. Hati saudara dan saya itu udah hati yang baik loh. Karena hati kita tuh lahir dari Allah yang baik. Hati kita tuh baik, kita gak mau berdosa. Kita gak mau menyakiti siapapun. Itu hati saudara dan saya loh. Sudah seperti Yesus. Tapi iblis, karena iblis masih di dunia ini, dan kita masih ada daging yang belum ditebus, tubuh kita, yang juga punya sifat sendiri, punya pembawaan sendiri. Haleluya. Terus terutama jiwa kita, pikiran kita, emosi itu cuma refleksi dari jiwa. Kalau kita sering pikir yang keliru, maka emosi kita akan cenderung negatif. Saya ulangin lagi. Emosi itu adalah refleksi dari pikiran. Kalau banyak pikiran kita yang keliru, ya kan, kita diamkan aja, kita nggak rubah, kita nggak perbaruin. Kebiasaan berpikir yang tidak benar, kita diamkan saja. Malahan kita kasih makan dengan ngomong lagi, pergaulan yang bukan yang terbaik ya. Atau kita nonton dari YouTube, dari mana sekarang kan banyak. Kita kasih makan. Nah itu semua akhirnya itu seperti penjara di dalam pikiran kita. Dan itu kadang-kadang kita gak sadar loh. Jadi bagaimana? Dan pikiran itu yang salah, itu timbul dari kepercayaan yang keliru, saudara. Jadi kepercayaan yang keliru. Kalau kita percayanya keliru, kita izinkan pikiran kita mendominasi, ya kan? Mendominasi pikiran kita yang nuntun kita, pikiran yang belum diperbarui. Efeknya ialah hati kita akan terhalangin untuk keluar yang sebenarnya ciptaan baru kita nggak bisa keluar karena dihalangin. Haleluya. Makanya katakan, janganlah kasih itu pura-pura. Kenapa bisa pura-pura? Karena dihalangin oleh jiwa. Karena sudah ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Sudah ada kasih Tuhan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh-Nya. Kita sudah lahir dari kasih dan Roh-Nya lebih lagi, ya kan, menolong kita untuk lebih lagi bertumbuh di dalam kasih. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi emosi itu refleksi dari pikiran yang keliru. Kalau pikiran kita, maksudnya bukan hanya pikiran yang keliru. Emosi hanya refleksi dari pikiran. Kalau pikirannya banyak tidak diperbaruin, emosinya akan cenderung negatif, cepat tersinggung, ya kan? Lebih cepat khawatir, ya kan? Semua yang negatif-negatif itu akan seperti itu. Ya kan? Tapi kalau kita lebih memperbarui pikiran kita, sesuaikan dengan firman-Nya, makanya dikatakan biar kamu jangan seperti orang dunia. Ya kan? Baiklah perbarui pikiran kamu. Do not be conformed. Jangan sesuaikan sama orang dunia untuk diterima sama mereka. Terus kita jadi pelintat-pelintut supaya kita kelihatan baik di mata orang. Kita jangan seperti itu. Ya kan? Tapi perbaruilah pikiranmu. Perbarui pikiranmu. Ya kan, kalau di Efesus lebih lagi, roh pikiranmu itu bawah sadar. Ya kan, di Roma 12 dikatakan tuh perbarui pikiran kita. Kalau di Efesus dikatakan the spirit of your mind, tuh saya pikir dulu apa ya?
Oh, bawah sadar kita perbarui terus menerus, bukan hanya kita tahu firman kita mulai melakukan, tapi kita terus menerus. Sehingga bawah sadarnya benar-benar sampai tercabut, sehingga otomatis kalau ada apa-apa langsung respon yang benar dari firman. Kita bisa seperti itu. Dan kalau lebih banyak diperbarui terus, emosi kita akan lebih stabil. Kita akan lebih banyak tenangnya, lebih banyak damainya, ya kan, daripada tidak. Kita akan lebih gampang sukacita, gampang penuh pengharapan, ya kan. Kita akan tidak terombang-ambing oleh doktrin, ya kan, bergaul sama si ini jadi kayak bunglon, ntar jadi begitu, ntar ikut persekutuan ini, ntar ikut grup itu. Jadi kayak Alkitab bilang di Efesus 4 kan, terombang-ambing oleh mulut manis, ya kan. Apa yang dari luar cepat terpengaruh, ya kan, cepat terpengaruh, ikut-ikut masalah orang, ya kan. Ya, tapi kalau kita lebih lagi perbaruin, kita akan lebih cepat sadar, tunggu dulu, enggak, ini enggak benar, iya tuh, enggak, saya enggak, ya kan, wah ini enggak Tuhan, langsung bereskan, langsung balik lagi. Kenapa? Sudah mulai itu, bawah sadarnya sudah mulai berubah. Itu lebih enak, saudara. Jauh lebih enak, saudara. Haleluya. Semakin saya perhatikan, semakin belajar Yesus bikin apa, semakin perbarui pikiran, menundukkan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Wow, lebih damai loh, saudara. Dan gak terganggu kalau orang itu, ada orang-orang yang agamawi merasa berhak memaki-maki, ya kan, menuntut orang, ya kan. Harusnya begini dong, harusnya, sementara yang bersangkutan enggak. Tapi menuntut orang, mau maki-maki, saudara. Rasa dirinya benar, udah maki-maki, saudara. Bisa, wah, kaget. Kok begitu? Karena merasa dirinya benar, berhak berjalan dalam daging. Nah, kalau kita yang dimaki-maki, tunggu dulu. Tapi puji Tuhan, makin tahu, oh orang ini buta, dia masih belum mengerti, makanya dia begitu. Sehingga kita bisa tahu, oh dia tuh bukan musuh saya. Musuh saya itu roh-roh jahat yang menyerang lewat saya. Kenapa? Karena saya menolak untuk tunduk kepada agamawi, kepada segala macam peraturan denominasi yang tidak benar. Satu hari ya, saya keluar dari situ karena saya tidak mau di dalam satu organisasi, apakah itu gereja, denominasi. Ya kan, gereja itu kumpulan tubuh Kristus ya, bukan gedung atau denominasi. Gereja yang sebenarnya sudah kita, kumpulan orang percaya. Denominasi itu cuma wadah, ya kan. Jadi waktu itu saya menolak. Saya tidak mau tinggal di dalam satu denominasi sembari bersungut-sungut. Itu yang repot. Itu bukan hikmat Tuhan, itu bukan kasih Tuhan, saudara. Jadi saya tidak mau pura-pura, ya kan, sembari bersungut-sungut di hati saya. Saya tidak mau. Makanya saya keluar. Saya bilang, Tuhan, berkatin, pimpin kami kepada organisasi yang lebih mau percaya Engkau. Gak ada yang sempurna, tapi ada yang lebih mementingkan kepentingan Kristus. Bukan nyampur kepentingan Kristus dan kepentingan denominasi, kepentingan manusia. Ya kan, itu buang waktu. Itu cuma wadah. Ya kan, ini gelas saya, ini cuma wadah. Tapi apa yang di dalam gelas saya itu lebih penting. Amin, saudara. Ini cuma wadah. Iya kan? Saya minum dulu. Jadi saya terus terang, sebelum saya keluar dari denominasi itu, saya lihat kita sering rapat, ini itu, habis rapat nggak dipraktekin. Saya bilang, kenapa kita rapat? Saya tidak datang ke Indonesia, saya hampir mati. Ya kan, kita hampir mati mau dibakar, ya kan, nggak jadi gereja. Waktu datang itu udah mengalami seperti itu. Saya nggak datang nih meninggalkan semuanya. Saya datang untuk Yesus. Saya serius, nggak main-main, nggak mau buang waktu, nggak mau saya diajak apa ini. Dan konsisten. Saya terus terang saya bilang, denominasi kan ini wadah. Kenapa kita dibikin repot? Dengan segala macam rapat lah, kegiatan ini, bikin peraturan sampai makin lama peraturan yang banyak, entar berselisih, bertengkar, orangnya sampai mati, berselisih lagi bikin peraturan. Kan sudah ada firman Tuhan, sudah ada firman. Kenapa terlalu jadi ribet, jadi resek, jadi repot?
Kita ini kalau benar-benar dalam Tuhan kita melayani, kita tuh butuh waktu banyak loh. Untuk kita berdoa, belajar, konseling. Kita perlu waktu, kita nggak bisa terlalu banyak wira-wiri yang nggak perlu. Jadi saya nggak mau, saya terus terang, saya bilang nggak bisa. Karena wadah itu, denominasi ada untuk menolong kita. Untuk mempromosikan Injil, kepentingan Kristus. Bukan kita ada, dikumpulin untuk melayani denominasi. Saya bilang, terbalik. Amin, saudara. Saya bilang, apa? Kita nggak boleh, saya bilang. Amin. Jadi konsekuen, kalau kita mau lebih mencari kehormatan dari Tuhan, kita nggak akan ditipu dengan apa yang palsu. Cari kehormatan dari Tuhan, bukan penerimaan orang atau kehormatan manusia. Kita jangan pentingkan. Nanti Tuhan Yesus bilang ada ketidakbenaran, kena tipu dengan yang palsu. Jadi waktu saya keluar, saya dimaki-maki. Ya kan? Wah, begini, begitu. Saya cuma lihat sedikit, saya hapus. Orang ini gak ngerti. Dia masih ditipu, dia masih suka anggur lama, masih suka kantong anggur yang lama. Ya kan? Agamawi yang tidak ada kuasanya. Ya kan, dalam ritualisme yang menjadikan manusia itu pusat. Di gereja itu yang mendukung itu orang-orang kaya. Ya kan? Dan orang-orang anak Tuhan yang miskin tanda kutip, bergantung, mau diatur dengan tanda kutip yang banyak uang. Itu bukan begitu, saudara. Kita semua sudah dijadikan kaya. Kita perlu bertumbuh dalam iman. Kita perlu tahu kita siapa. Amin. Sehingga banyak perselisihan, banyak kekecewaan sampai kenapa? Karena nggak benar, tidak benar. Tapi puji Tuhan, saya keluar, ya kan, Tuhan pertemukan saya dengan yang benar, dengan yang benar, dengan yang lebih baik. Kita nggak direpotkan dan mereka bilang, yang penting ayo terus sebarkan Injilnya. Kita dukung. Kita yang urus ini itu supaya kalian tidak usah repot, kita yang urus. Itu benar. Amin, saudara, itu benar. Amin. Haleluya. Kita janganlah di dalam satu perkumpulan, organisasi, gereja atau apa. Kita yang nggak konsekuen. Bersungut-sungut, suka ngomel, ngomongin yang tidak baik mengenai pendetanya. Tapi kita terus di situ. Sembari. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan saya nggak dengerin khotbahnya. Lo kenapa ke situ? Ya kan, habis nggak enak gimana? Hey, kalau kita urusan sama Tuhan, kita urusan sama Tuhan loh. Apakah Tuhan tidak sanggup menolong kita? Apakah Tuhan tidak sanggup berikan tuntunan jalan keluar? Kita jangan begitu terus. Apalagi sampai bertahun-tahun. Nanti nggak bisa mengalami yang terbaik, saudara. Dan beberapa anak Tuhan, saya lihat begitu ya. Sayang, saudara, sayang. Tidak bisa kita ikut Tuhan maunya kita sendiri, saudara. Kalau kita ikut Tuhan, kita ikut semuanya, sepenuhnya, saudara. Haleluya. Kalau kita ngomel-ngomel, kita berkeluh kesah. Kenapa? Apa masalahnya? Hadapin, mari kita hadapin. Mari kita hadapin. Ini saatnya kita tubuh Kristus. Akan ada hal-hal terjadi, saudara. Lebih lagi dari COVID loh. Alkitab sudah bilang di Wahyu 3. Ya kan? Wahyu 3. Ya kan? Ayat 7 sampai selesai. Bahwa kalau kita mau diluputkan, ya ada 3 hal. Kita hidup dari firman, bukan dari pendapat kita sendiri, anggapan orang, kepentingan denominasi, ya kan, grup ini, grup itu, ya kan, orang pikir apa? Nomor 1, kita pelihara firmannya, bukan nubuatannya, bukan penglihatan. Itu semua cuma konfirmasi. Itu berharga, itu penting, tapi itu bukan nomor 1. Nomor 1 tuh harus sesuai firman. Firman, memelihara firmanku. Firman adalah Allah sendiri. Kenapa nubuatan itu tidak disebut nomor 1? Karena nubuatan itu keluar dari orang. Ya kan? Orang yang sampaikan nubuatan. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi nubuatan kita terima, misalnya Tuhan bisa berbicara secara spesifik untuk saya pribadi. Tapi saya tidak bisa bikin doktrin dari apa yang Tuhan ngomong pada saya secara pribadi. Apalagi kalau nggak sesuai firman. Saya tidak berhak, saudara, kita tidak berhak. Nomor 1 firman, memelihara firmanku. 2, tidak menyangkali namaku. Namanya adalah apa?
Bapa, Aba, bukan Yahweh, ya kan? Bukan Yahweh, Aba. Dia memberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Kenapa nama Aba itu penting? Karena supaya mengusir ketakutan, kita jangan terus bersikap seperti anak yatim. Ya kan, nanti kita nggak bisa, ada firmannya kita nggak bisa ngerti karena pola pikir kita salah. Amin, mindsetnya kita salah sehingga kita nggak bisa melihat. Kita terus menerus ada ketakutan, belum tentu selamat. Kenapa ada doktrin yang keliru begitu? Belum tentu selamat. Ya kan, nanti belum tentu. Jangan sampai kamu nggak ngakuin dosa kamu. Jangan, itu semua kenapa ngawur begitu? Kenapa nggak bisa ngelihat firmannya? Kenapa buta? Karena lupa dosanya diampunin dan terus menerus bersikap seperti anak yatim. Ya kan, seperti Allah kita belum lahir baru loh. Kita sudah lahir dari Dia, kita anak Dia loh. Kita bukan budak. Dalam kita menghadapi Dia, kita bukan budak. Kita budak kebenaran. Karena di luar kebenaran ada tipuan, makanya harus terus-menerus. Budak itu terus-menerus. Kita harus terus tunduk. Ya kan, seperti budak kepada kebenaran, kita budak Kristus. Karena pengurapan itu terus-menerus akan menyebabkan kemerdekaan itu terus-menerus jadi. Kasih karunia mengalir, kuasanya itu mengalir. Di luar Kristus hanya ada apa? Kegelapan loh. Itu maksudnya. Kita melakukan segala sesuatu karena kamu hambanya, hamba Kristus, Dia Tuhan. Ya kan, itu di Kolose, di Efesus. Lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Ya kan, karena Dia Tuhan, kamu hambanya, hamba Kristus. Kita melakukan dengan iman karena kita percaya Dia yang akan mengupahi kita. Jangan kerja karena uang. Ya kan? Jangan kerja menyenangkan bos. Kita kerja seperti kepada Tuhan. Jadi kita kerja dengan tulus, dengan iman. Kita nggak pura-pura, nggak suka mengeluh mengenai bos, mengenai siapa-siapa. Tidak, kita tahu menghargai, menghormati otoritas. Kalau kita punya masalah, kita bisa datang kepada Yesus. Kita buang itu semua kebiasaan, ya kan, yang berlarut-larut, kebiasaan ngeluh soal bos. Ya kan, itu bukan caranya Tuhan. Makanya kita lakukan seperti kepada Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan taruh saya di sini, saya akan melakukan dengan sikap yang benar. Saya akan menghormatin, ya kan? Saya tidak akan kompromi, dan saya tahu apa yang bos saya, misalnya dia curang, dia nggak jujur, Tuhan yang akan kasih ke saya. Amin. Sekarang balik lagi, ya kan? Haleluya. Gereja juga sama. Kalau saudara bergereja di satu tempat, ya kan, saudara mengeluh, saudara tidak suka pendetanya, saudara komplain mengenai itu. Saya nasihatkan saudara, sudah berapa lama, rubah sikap saudara. Ya kan, supaya saudara keluar dari itu. Ya kan, karena ini dunia akan semakin digoncangkan saudara. Baiklah kita jadi pelaku firman, kita keluar dari ritualisme yang mati. Dari punya bentuk ibadah tapi tidak memungkiri kuasanya. Kita harus tahu bahwa haleluya, apa ya pilihan kita, apa yang kita percaya itu akan memberi dampak dalam hidup kita. Kita nggak bisa salahkan orang lain, kita nggak bisa salahkan Tuhan loh. Nah, kita mengatakan kalau kamu bijak, itu kebijakan itu buat diri kamu sendiri. Kalau kamu mencemooh, ya kan, kamu yang akan nanggung, bukan orang lain, saudara. Jadi kita konsekuen. Kalau kita merasa, wah ini kok saya diajarnya nggak benar gitu, kita ke Tuhan. Tuhan, saya harusnya di gereja mana? Saya harusnya ikut pelayanan mana? Dia kepala kita loh, dia pemimpin hidup kita. Kita nggak bisa seenaknya pilih-pilih kita apa yang kita mau, saudara. Kalau kita mau mengalami, ya tadi balik lagi di Wahyu 3, ini dunia akan semakin digoncangkan. Bumi ini akan dihancurkan dengan panas yang sangat tinggi, akan semua ini akan lumer loh, Alkitab bilang. Nah kita nggak kena itu ya, karena sebelum itu pasti kita udah diangkat, saudara. Tapi ini akan digoncangkan dan akan semakin digoncangkan. Kita nggak usah takut, karena kita harus sadar kita siapa. Pelihara firman-Nya, pelihara firman-Nya. Dan marilah kita perbarui pikiran kita, perbarui kepercayaan kita, rubah kepercayaan kita, perbarui pikiran kita. Kita mulai, ya kan, terapkan. Oke, firman-Nya ngomong ini. Sekarang kenapa saya begini? Kenapa saya mengeluh? Kenapa saya bersungut-sungut? Firman-Nya ngomong begini. Ya kan? Dan kalau kita nggak ngerti, kita bisa tanya dia, Tuhan terangin saya nggak nangkep ini, saya bingung. Ya kan, kalau misalnya ini saya merasa ini gereja ini nggak benar nih, ajarannya nggak benar, nggak sesuai firman, nggak sesuai kasih karunia. Oke, Tuhan, Engkau mau saya gimana?
Tapi saya sudah doa, saya nggak dapat apa-apa. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada tuntunan Tuhan. Kecuali ada di dalam diri kita nggak merubah loh. Kita tanya Tuhan, tapi ada sesuatu yang kita pegangin. Ya kan, kita tetap suka di situ, ada alasan lain. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita, yang nanti orang pikir apa. Nah itu kan. Jadi bukan Tuhan tidak mau pimpin, Tuhan tidak bisa. Karena kitanya mau ikut dia, tapi kita nggak mau ikut 100%. Kita nggak mau dengar 100%. Kita bisa dengar kalau kita mau loh. Kita bisa dengar Tuhan kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, Tuhan tidak akan paksa kita. Dan itu bisa bertahun-tahun, saudara. Masalahnya kita hidup pakai umur. Kita ada umur. Tuhan bisa sabar terus. Tapi kitanya, kita akan bayar dengan umur. Jangan, saudara. 100%. Konsekuen. Jujur 100%. Ya kan? Jujur 100%. Ya kan? Ada banyak alasan ya kenapa orang gak mau. Ya kan? Karena lebih mengasihin keluarganya, lebih mengasihin teman-temannya. Ya kan? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu begitu, kamu gak bisa jadi muridku. Sedangkan kalau kita jadi murid dia, kita akan tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita justru akan jadi berkat buat keluarga kita. Kita gak bisa kompromi ya, terus berharap mengalami yang terbaik. Kita gak bisa, soal. Kita gak bisa mengasihin, saya gak bisa mengasihi anak saya lebih daripada kebenaran. Nanti kasihan anak saya. Saya harus memilih lebih mengasihi kebenaran supaya nolong anak saya. Ada saat itu tidak gampang karena saya harus bersikap tegas. Saya jangan ngomong sesuatu yang bisa bikin mereka ngambek. Tapi ada saat saya harus. Lebih baik saya disalah mengerti. Tapi akhirnya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Dan mereka tahu, oh iya benar memang. Mereka tahu, ya kan, saya mengasihi mereka bukan dengan kasih ibu biasa. Saya mau mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Nggak apa-apa, Allah tidak keberatan disalah mengerti. Ya kan, mungkin susah. Ya kan, mungkin kita salah mengerti. Tapi baiklah kita terus mau dengar dia. Mau berubah, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi balik lagi. Kalau saudara ada di satu tempat, apakah itu kantor, apakah itu gereja, ya kan, thank you Lord Jesus, atau perkawinan. Kalau perkawinan kan nggak bisa ya, udah cerai aja. Itu bukan yang terbaik, nanti menikah punya masalah lagi. Tapi kita bisa ke dia. Kita baiklah, kita konsisten. Kita jangan pakai topeng-topeng, buang itu topeng-topeng. Ya kan, kita mau hati kita tidak ditimbunin dengan segala macam sampah. Kepercayaan yang keliru, kesombongan. Ya kan, orang pikir apa? Image yang bukan diri kita yang sebenarnya. Kata kita adalah ciptaan baru. Amin, kita sudah dikasihin. Kita sudah ditentukan untuk berhasil. Kita nggak usah pertahankan image yang bukan dari dia. Itu tidak penting. Saudara, kita akan berdiri di hadapan tahtanya Tuhan Yesus. Kursi penghakiman Kristus. Itu ada di 2 Korintus pasal 5. Untuk mempertanggungjawabkan, ya kan, perbuatan kita. Dan lahir dari kepercayaan. Bukan untuk dihakimin, tapi untuk dapat upah. Jadi saudara pastikan, ya kan, kita terus mau perbarui pikiran. Kalau kepercayaan kita nggak sesuai buahnya, baiklah kita mau rendahkan diri kita, sehingga kita ada damai. Kita ada damai, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Kita ada damai, ya kan, biarlah kamu ada diperdamaikan. Kamu ketemu dia, kamu dalam keadaan damai. Gak ada kekecewaan sama Tuhan. Gak hidup dengan menyalahkan orang. Ya kan, gak ada itu yang kita simpan sedikit pun di dalam diri kita. Juga mengenai pasangan hidup kita. Ya kan, kalau kita punya ada masalah, kita bisa datang terus sama Tuhan. Dan kalau masalahnya belum masih gak jelas, datang terus sama dia. It's okay. Datang terus sama dia, dia tidak keberatan. Itu adalah tanda kerendahan hati. Tanya lagi, cari Tuhan, bergaul sama dia. Tuhan, aku mau kenal Engkau. Ini aku serahkan, ini mengganggu, tapi aku mau kenal Engkau. Cari dia, mengenal dia. Pelihara firman-Nya. Terus menerus izinkan firman-Nya.
yang akan memperbarui, mendisiplin kita. Akan ada buah anugerah kebenaran, damai sejahtera. Amin, saudara. Kita akan bisa tahu, akan ada kasih karunia, akan ada damai. Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Kita berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain. Sikap itu adalah sikap rendah hati. Allah memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Amin, saudara. Haleluya. Waktu Abraham mau rendah hati. Thank you, Lord. Dia tidak menyalahkan Sarah. Ya kan? Tapi dia mau datang pada Tuhan lagi. Dia mau terima kasih karunia-Nya lebih lagi. Jati diri dia. Dia mengalami janjinya Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Saya rasa cukup sampai di situ. Amin. Roh Kudus ada, Tuhan menyertai saudara. Amin, saudara mengalami yang terbaik. Ya kan? Maaf. Sabar ya, saudara. Serahkan beban itu sama Tuhan. Terima kasih karunia yang lebih lagi. Semuanya menjadi baik. Semuanya dipulihkan. Dan waktu segala sesuatu digoncangkan, saudara terima pelihara firman-Nya. Saudara, haleluya, tidak menyangkali namanya Aba dan Yesus. Tidak pakai ilah-ilah lain dalam hidup saudara yang saudara pentingkan. Tidak menyangkali nama dia. Dan yang ketiga, tekun menantikan aku. Wahyu 3 ayat 7 sampai dalam konteksnya ya. Maka aku akan meluputkan engkau dari apapun yang akan terjadi di bumi. Saudara akan diluputkan. Amin, saudara. Saudara akan diluputkan. Saudara nggak usah ngalamin apa yang dunia alamin. Kita tidak ditentukan untuk dihukum. Yesus sudah dihukum ya. Saudara, jangan ingat ini saatnya benahin diri kita. Jangan sesuaikan dengan firman-Nya. Dan ada penolong. Roh penolong, penghibur, pengajar dalam diri saudara. Amin, saudara. Nanti akan ada akselerasi waktu kita mulai ngubah. Akan ada percepatan. Amin, saudara. Kita nggak lagi muter-muter di padang gurun. Semuanya dipulihkan dengan yang terbaik. Ya kan? Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.